Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga tetap semangat. Di sini, di diskusi panel pada pagi hari ini, perkenalkan saya Haniatul Muflihah selaku moderator. Saya tidak sendirian, yang pastinya saya bersama dengan teman-teman saya yang menjadi panelis. Yang pertama akan saya perkenalkan yaitu Mbak Neti Kristina. Selamat pagi Mbak Neti Kristina. Halo, selamat pagi Mbak Hani. Ya, terima kasih. Panelis kedua adalah Mbak Selina Diva Widyasti. Selamat pagi Mbak Selin. Ya, Mbak Hani, selamat pagi. Ya, terima kasih. Panelis ketiga adalah Mbak Ita Fitria. Selamat pagi Mbak Ita. Ya, selamat pagi Mbak Hani. Ya, terima kasih. Panelis terakhir adalah Mbak Utlia Matlaul Hasna. Selamat pagi Mbak Utlia. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih kepada panelis. Kemudian, pada diskusi panel pagi hari ini kami akan membawakan suatu tema, yaitu Belajar Merdeka, Kampus Merdeka. Hal ini pasti sangat banyak sekali yang masih diperbincangkan mengenai tema tersebut, karena apakah kebijakan tersebut akan istiqomah, akan selalu, atau hanya menjadi tahun ini saja. Maka dari itu, panelis-panelis akan memaparkan argumen-argumen mereka mengenai kampus merdeka tersebut. Pada dasarnya memang ya, kampus itu memiliki sistem pembelajaran SKS yang semuanya itu hampir sama, yaitu mewajibkan para mahasiswanya itu harus di dalam kelas ketika pembelajaran. Maka dari itu, Nadiem Makarim mengusulkan kebijakan yaitu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, agar mahasiswa itu dapat lebih merdeka dalam melakukan pembelajaran. Baik, agar tidak lama-lama, saya akan menuju panelis pertama untuk memaparkan argumennya mengenai tema pada pagi hari ini. Panelis pertama adalah Mbak Neti Kristina. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Hani atas kesempatannya. Di sini saya, Neti Kristina Pardosi, akan menjelaskan sedikit dari tema yang kita bahas pada hari ini, yakni Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Next. Saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi Kampus Merdeka merupakan tempat untuk belajar bagi mahasiswa dan juga dosen secara tatap muka langsung. Pada program pembelajarannya, sebuah kampus seringkali menerapkan konsep pembelajaran, di mana dosen menjadi seorang sumber utama. Dan ini tentunya akan menjadikan mahasiswa menjadi kurang mandiri dalam menyelesaikan berbagai upaya pemecahan masalah yang harus diselesaikan. Dan selama ini pada dasarnya sebuah kampus sendiri menerapkan sistem pembelajaran dengan SKS yang hampir keseluruhan mengharuskan adanya kegiatan belajar di dalam kelas. Ini juga menunjukkan kurangnya kemerdekaan belajar yang harus dijalankan oleh setiap mahasiswa dalam melakukan pembelajarannya. Next. Baik, dalam slide ini akan dibahas mengenai apa itu Merdeka Belajar seperti yang telah dijelaskan moderator tadi, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Nadiem Anwar Makarim, menggagaskan bahwa Merdeka Belajar merupakan suatu program yang memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dan birokratisasi. Jadi dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Next. Lalu apa yang dimaksud Kampus Merdeka? Nah, Kampus Merdeka sendiri merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.
Adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Next. Nah, jadi seperti apa itu konsep merdeka belajar berupa kampus merdeka? Nah, kampus merdeka itu sendiri pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Ini merupakan sebuah implementasi dari visi misi yang dimiliki oleh Bapak Presiden Joko Widodo guna menciptakan adanya sumber daya manusia yang lebih unggul. Perencanaan pada konsep kampus merdeka ini pada dasarnya hanya perlu untuk mengubah peraturan menteri saja. Konsep kampus yang merdeka rencananya akan segera dilangsungkan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih berkualitas. Nah, dalam slide ini saya menyajikan ada infografis kebijakan kampus merdeka ala Menteri Nadiem Makarim. Bila terlihat nih, Mendikbud Nadiem Makarim mencanangkan 4 kebijakan untuk diterapkan di perguruan tinggi. Kebijakan ini merupakan lanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Nah, jadi yang ada dalam infografis ini merupakan 4 inti dari kebijakan kampus merdeka yang telah dirangkum. Nah, yang pertama yaitu kemudahan izin perguruan tinggi negeri dan swasta dalam membuka program studi baru. Nah, ini dilakukan apabila memiliki akreditasi A atau B, dan menjalin kerjasama dengan organisasi atau universitas top dunia. Lalu yang kedua, sistem akreditasi untuk perguruan tinggi. Jadi program reakreditasi akan diperbaharui secara otomatis dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang siap naik tingkat. Lalu yang ketiga, kemudahan kampus negeri jadi badan hukum. Jadi tanpa melihat status akreditasi, Kemendikbud sendiri akan mempermudah persyaratan PTN, Badan Layanan Hukum, dan Satuan Kerja untuk menjadi PTN BH. Lalu yang keempat, mengganti sistem kredit semester menjadi program kerja luar kelas. Nah, mahasiswa di sini wajib mengambil 5 semester dari prodi asalnya. Jadi sisa-sisa semester atau setara dengan 40 SKS untuk kerja lapangan. Jadi sementara 1 semester lainnya untuk belajar program studi yang lain. Next. Mengenai konsep kampus merdeka. Nah, dalam penerapan konsep ini nantinya mahasiswa akan diberikan keleluasaan selama 2 semester pada program belajarnya untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Nah, konsep ini pada dasarnya menjadikan mahasiswa untuk lebih bersosialisasi dengan lingkungan di luar kelas. Jadi, mahasiswa nantinya secara tidak langsung akan diajak untuk belajar cara hidup di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya kebijakan tersebut bertujuan untuk dapat mengenalkan adanya dunia kerja pada mahasiswa sejak dini. Sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih siap kerja setelah nantinya lulus dari sebuah perguruan tinggi yang tersedia. Next. Setelah kita melihat berbagai konsep dari kampus merdeka, nah tujuan dari penerapan kampus merdeka itu sendiri yakni mahasiswa nantinya memiliki kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang berguna di dunia kerja nantinya. Nah, dalam kampus yang merdeka sendiri, tentu saja ada 4 hal yang sebelumnya tadi sudah saya sampaikan oleh Menteri Nadiem Makarim. Next. Yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu mengubah PTN Satker menjadi sebuah PTN BH. Nah, Satker itu artinya PTN Satuan Kerja. Nah, PTN Satker adalah sebuah perguruan tinggi negeri dengan status sebagai satuan kerja di mana di dalamnya terdapat layanan umum yang tersedia. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengubah PTN Satker atau satuan kerja menjadi PTN BH, yaitu perguruan tinggi negeri dengan kekuatan badan hukum. Nah, perubahan yang dilakukan pada penerapan kampus merdeka tersebut dikarenakan adanya tuntutan yang ada saat ini, yang telah bergerak dengan sangat cepat. PTNBH nantinya dipastikan akan dimiliki oleh semua kampus agar dapat berkompetisi di panggung dunia tentunya.
Pada dasarnya semua PTN dengan status badan hukum nantinya akan mendapatkan keleluasaan untuk dapat bermitra dengan adanya industri. Ini juga berkaitan dengan adanya keleluasaan pihak kampus untuk melakukan proyek komersial nantinya. Adanya PTNBH nantinya juga dapat melakukan perubahan pada pengaturan keuangan dengan cepat sesuai dengan yang paling dibutuhkan. Lalu yang kedua, sini sudah saya rangkum namun saya jelaskan kembali, adanya penyederhanaan akreditasi perguruan tinggi. Kebijakan ini berkaitan dengan program reakreditasi atau akreditasi ulang yang pada dasarnya bersifat otomatis untuk semua peringkat dan juga bersifat sukarela bagi perguruan tinggi. Pada dasarnya dalam penerapan kampus yang merdeka, kedepannya akreditasi tetap berlaku selama 5 tahun dan akreditasi itu bisa diperbarui secara otomatis. Adanya akreditasi A akan diberikan pada setiap perguruan tinggi yang nantinya bisa berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Next. Lalu yang ketiga, membuka prodi baru. Kebijakan ini berkaitan dengan otonomi bagi setiap perguruan tinggi, baik PTN ataupun PTS, untuk membuka atau mendirikan sebuah program studi yang baru. Otonomi pendirian prodi baru nantinya akan diberikan jika sebuah PTN atau PTS telah memiliki akreditasi A atau B. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yakni Nadiem Makarim melanjutkan bahwa hak otonom tersebut diberikan setelah bekerjasama dengan organisasi atau universitas yang masuk pada IS Top 100 World Universities. Dalam penetapan kebijakan ini ada pengecualian pada program pendidikan dan juga bidang kesehatan. Kerjasama yang dilakukan tersebut mencakup pada penyusunan kurikulum, praktik kerja lapangan, atau bisa dikatakan magang dan juga penempatan kerja bagi mahasiswa. Dalam pembukaan atau pendirian prodi baru nantinya, Kemendikbud akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, serta mitra prodi dalam melakukan pengawasan. Tracker study pada dasarnya menjadi kewajiban yang dilakukan setiap tahunnya dan perguruan tinggi wajib memastikan penetapan hal tersebut. Next. Dan yang terakhir dari rangkuman tersebut, yakni adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Bapak Nadiem mengatakan bahwa pada dasarnya apapun yang dipelajari seringkali hanyalah menjadi sebuah starting point saja yang dimiliki. Adanya kebijakan untuk melakukan kegiatan selama 2 semester di luar kampus pada dasarnya menjadi sebuah bentuk kemerdekaan yang didapatkan oleh mahasiswa. Nah, kegiatan di luar kampus bisa dilakukan dengan berbagai macam hal, mulai dari magang atau praktik pada suatu organisasi. Mengajar pada sebuah sekolah di daerah terpencil pada dasarnya juga menjadi salah satu contoh penerapan kegiatan 2 semester di luar kampus. Mahasiswa juga bisa melakukan kegiatan membantu riset atau penelitian. Dosen serta mahasiswa S2 dan S3 melakukan penelitian. Adanya kebijakan kampus merdeka yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kelas, itu akan mendorong mereka untuk mandiri. Kampus yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk kegiatan di luar kelas akan membantu mereka lebih tahu penerapan ilmunya dalam suatu bidang kerja. Inilah yang akan membantu mahasiswa untuk kemudian bisa lebih siap menghadapi dunia kerja yang saat ini semakin sulit. Next. Setelah kita melihat banyak sekali prinsip-prinsip dari keempat hal yang menjadi inti dari program Kampus Merdeka, itu meliputi kelebihan ya. Sedangkan pada saat ini saya akan menjelaskan kekurangan dari program Kampus Merdeka. Yang pertama yaitu program ini dinilai belum begitu matang persiapannya. Lalu pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik, dan persiapan sumber daya manusia yang belum terstruktur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk panelis pertama yang telah memaparkan tentang tema Kampus Merdeka. Selanjutnya akan saya lanjutkan kepada panelis kedua, yaitu Mbak Selina Diva Widiasti. Saya persilakan. Ya, sudah terlihat ya presentasinya.
Sudah. Ya, baik. Saya mulai. Ya, terima kasih Mbak Hani atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengemukakan pendapat saya mengenai kampus Merdeka era baru perguruan tinggi. Dari latar belakang permasalahan ini, seperti yang dilansir oleh kemdikbud.go.id, yang menjelaskan bahwa Mendikbud Nadiem Makarim meyakini bahwa perguruan tinggi memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan SDM unggul di Indonesia. Untuk menghadapi tantangan di dunia kerja, diperlukan adanya peningkatan kualitas lulusan S1 di Indonesia. Cara yang bisa dilakukan yaitu dengan mendukung kolaborasi antara universitas dengan berbagai pihak di luar kampus untuk menciptakan prodi-prodi baru. Nah, ini pengertian dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, untuk Merdeka Belajar sendiri, menurut Nadiem Makarim, Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Kampus Merdeka, pengertian dari Kampus Merdeka sendiri, Kampus Merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Nah, ini merupakan 4 poin yang menjadi program utama Kampus Merdeka, yaitu seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Neti. Mungkin saya di sini tidak akan panjang-panjang, saya akan menyampaikan inti-intinya saja, yaitu pertama, otonomi pembukaan program studi baru. Kedua, proses reakreditasi dilakukan secara otomatis dan sukarela. Dan ketiga, syarat menjadi PTN badan hukum dipermudah. Dan yang terakhir, hak belajar 3 semester di luar program studi dan perubahan definisi SKS. Nah, di sini saya akan lebih terfokus pada potensi permasalahan yang dapat timbul dalam sistem kampus Merdeka. Yang pertama, program ini banyak diragukan di kalangan mahasiswa karena mengubah cukup banyak hal fundamental dalam pendidikan di perguruan tinggi. Salah satunya kurikulum. Selain itu, harus ada pengaturan yang jelas bagi perusahaan yang membuka pemagangan bagi mahasiswa nantinya. Hal tersebut menandakan adanya kekhawatiran bahwa program magang yang dicanangkan justru malah menjadi alat bagi industri untuk mendapatkan tenaga kerja murah. Jadi di sini yang dikhawatirkan itu mahasiswa nantinya itu bukannya belajar kerja, malah di sini tuh dimanfaatkan menjadi tenaga kerja dengan bayaran yang ringan. Nah, yang kedua, program baru yang memberikan otonomi kepada kampus untuk membuka program baru yang sudah harus bekerja sama dengan organisasi dinilai berdekatan dengan pendekatan pasar. Artinya mahasiswa ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan industri. Yang di sini menurut artikel yang pernah saya baca, yaitu di program ini itu mahasiswa ini istilahnya dipergunakan untuk mengejar kebutuhan industri. Jadi di sini mahasiswa sedikit mungkin dimanfaatkan ya, atau mungkin itu istilah kasarnya, dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan industri di Indonesia ini. Lalu selanjutnya, jam belajar yang diganti menjadi jam kegiatan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk magang selama 2 semester. Padahal magang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi kerja, bukan tujuan akademik
dan pemenuhan kurikulum atau persyaratan suatu profesi tertentu. Dan pernah juga saya membaca bahwasanya jangka waktu pemagangan itu paling lama 1 tahun. Jika lebih dari 1 tahun, maka harus dituangkan dalam sebuah kontrak atau perjanjian pemagangan baru dan dilaporkan kepada dinas kabupaten atau kota setempat. Hal ini tercantum pada pasal 7 ayat 4 dan ayat 5 Kemenaker Trans nomor 22 tahun 2009. Lalu yang terakhir ada kemudian terkait kebijakan yang mempermudah perubahan PTN BUU dan Stakar menjadi badan hukum, sebaiknya perlu ditinjau kembali. Seperti yang sudah diketahui, PTN yang berbadan hukum harus mempunyai sumber daya sendiri untuk menjalankan perkuliahan, termasuk dalam hal fasilitas, karena tidak ada lagi campur tangan pemerintah dalam perjalanannya. Nah, untuk memenuhi sumber daya dalam hal fasilitas ini tentunya memiliki kebutuhan yang sangat banyak dalam sektor itu ya, pendanaan ya, dan seperti ini otomatis akan merugikan para mahasiswa yang kurang mampu karena peningkatan kualitas kampusnya ini memiliki banyak dana, dan tentunya mahasiswa juga harus menanggung dari dana tersebut karena sekali lagi tidak ada lagi campur tangan pemerintah dalam perjalanannya. Nah, solusi yang dapat kita lakukan atau mungkin pemerintah lakukan dalam menangani masalah-masalah tersebut yaitu yang pertama, pihak Dinas Pendidikan harus meninjau ulang program Kampus Merdeka ini secara keseluruhan dengan baik dari sisi pro atau maupun kontranya. Jadi kontranya juga harus diperhatikan, tidak dari pro-nya saja. Yang kedua, apabila program ini memang tak dapat diubah, jika benar-benar sudah stuck, tidak ada, memang harus ini yang dilakukan, setidaknya berikan kebijakan lain, misalnya yang sekiranya dapat mengurangi resiko atau dampak buruk dari program pendidikan ini. Misalnya untuk pendanaan tadi, bisalah diberi bantuan dari pemerintah untuk langkah-langkah pertamanya saja. Seterusnya pastinya kampus pasti akan bisa berdiri sendiri jika sudah settle gitu. Dan yang ketiga, beri masyarakat Indonesia pengertian secara rinci, luas, dan merata tentang pengertian maupun benefit yang akan didapatkan oleh rakyat apabila menjalani program Kampus Merdeka tersebut. Jadi, di sini pemahaman rakyat terhadap program ini sangat penting ya. Jadi, agar di sini tuh masalahnya terlalu banyak kesalahpahaman. Jadi, menteri atau pihak Dignas membahas tentang ini, ternyata yang sampai di telinga rakyat ini. Nah, itu yang mungkin menjadi salah satu permasalahan kenapa rakyat menolak, beberapa rakyat mungkin menolak program tersebut. Nah, sampailah kita pada kesimpulan dari pembahasan materi ini. Pada dasarnya, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentulah tetap memikirkan akan hal-hal yang berhak untuk rakyat dapatkan. Kesalahpahaman yang terjadi sesungguhnya disebabkan oleh kurang luas dan dalamnya pemahaman masyarakat akan informasi yang beredar. Ya, saya ulangi lagi, yang menjadi permasalahan di sini sebenarnya adalah pemahaman dari rakyatnya sendiri dan cara pemerintah untuk menyebarluaskan program ini ke rakyat. Mungkin maksud dari pemerintah seperti ini, namun rakyatnya menangkapnya seperti ini. Itu sih yang saya perhatikan sejauh ini. Ya, mungkin itu saja pendapat yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Hani Atul sebagai moderator.
Terima kasih, Mbak Ani. Terima kasih kembali kepada panelis kedua, Mbak Selina Diva. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk panelis ketiga adalah Mbak Ita Fitria. Saya persilakan untuk memaparkan argumennya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Heni telah memberikan kesempatan untuk saya untuk memaparkan materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang dampak, kelebihan, dan kekurangan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, next. Yaitu tentang Merdeka Belajar ialah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kemendikbud RI yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju. Kemerdekaan berpikir menurut Nadiem didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada siswa-siswi. Nadiem menyebut dalam berpotensi guru di level apapun tanpa ada proses penunjangan dari potensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan kelas, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja. Karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Nantinya akan terbentuk para pelajar yang tiap kerja dan kompeten serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Gerakan ada 4 pokok kebijakan baru Kemendikbud, yaitu ujian nasional UN akan digantikan oleh asesmen kompeten minimum dan survei karakter. Asesmen ini menemukan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA, berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan. Asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, di kelas 8, dan kelas 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya. Ujian sekolah berstandar nasional atau USBN akan diserahkan ke sekolah. Menurut Kemdikbud, sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan bentuk penilaian seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya. Penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat 1 halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru dalam pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi dalam penerimaan peserta didik atau PPDB. Nah, di situ juga ada 4 pokok kebijakan baru Kemendikbud RI, yaitu ujian nasional UN akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang menyelesaikan pendidikannya. Ujian sekolah berstandar nasional USBN akan diserahkan ke sekolah. Ya, next. Di sini juga kelebihan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama yaitu menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel atau lebih mudah dijalankan atau lebih baik seperti itu. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil
memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat, bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja dengan baik. Next. Juga meskipun ada kelebihan, tentunya juga ada kekurangan dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, dinilai belum begitu matang. Pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik atau belum maksimal karena sangat cepat dan sangat terlihat sangat agak ribet tentunya kalau yang masih belum paham. Persiapan SDM yang belum terstruktur atau belum siap, seperti itu. Dan juga baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator lagi. Baik, terima kasih yang telah memaparkan argumennya. Kemudian akan saya lanjutkan kepada panelis terakhir, yaitu Mbak Utlia Matlaul Hasna. Saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kali ini dengan memaparkan argumen yang saya telah pelajari. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelumnya saya akan menyebutkan pengertiannya. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar yaitu memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Selanjutnya, pengertian kampus merdeka. Kampus Merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang memberikan mahasiswanya mendapat kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari konsep yang sebelumnya yaitu Merdeka Belajar. Dalam penerapannya, konsep ini nantinya mahasiswa akan diberikan kelulusan selama 3 semester untuk melakukan pembelajaran di luar kuliah. Next. Sini ada 4 kebijakan Merdeka ala Nadiem Makarim. Yang pertama, mengubah PTN menjadi PTN-BH. Dalam kebijakan Kemendikbud, dalam kaitannya dengan penerapan kampus yang merdeka adalah mengubah PTN Satker untuk kemudian menjadi PTN-BH. PTN Satker adalah sebuah perguruan tinggi negeri dengan status sebagai satuan kerja di mana di dalamnya terdapat layanan umum yang tersedia. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengubah PTN Satker menjadi PTN-BH atau perguruan tinggi negeri dengan kekuatan badan hukum. Perubahan yang dilakukan pada penerapan kampus merdeka tersebut dikarenakan tuntutan yang ada saat ini telah beranjak dengan sangat cepat. PTN-BH nantinya dipastikan akan dimiliki oleh semua kampus agar dapat berkompetisi di perguruan di panggung dunia tentunya. Next. Yang kedua, adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Salah satu kebijakan lainnya yang diterapkan dalam kampus yang merdeka adalah adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Kebijakan ini berkaitan dengan program reakreditasi yang pada dasarnya bersifat otomatis untuk semua peringkat dan juga bersifat sukarela bagi perguruan tinggi. Pada dasarnya, dalam penerapan kampus yang merdeka, ke depannya akreditasi tetap berlaku selama
5 tahun dan bisa diperbarui secara otomatis. Adanya akreditasi A akan diberikan pada setiap perguruan tinggi yang nantinya bisa berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Next. Yang ketiga, membuka prodi baru. Selanjutnya, dalam penerapan Kampus Merdeka, Nadiem Makarim menetapkan kebijakan lain yang akan ditetapkan kepada setiap perguruan tinggi, baik itu PTN ataupun PTS. Kebijakan ini berkaitan dengan otonomi bagi setiap perguruan tinggi, baik PTN atau PTS, untuk membuka atau mendirikan sebuah program studi yang baru. Otonomi pendirian prodi baru nantinya akan diberikan jika sebuah PTN atau PTS telah memiliki akreditasi A ataupun B. Nadiem melanjutkan bahwa hak otonom tersebut diberikan jika telah melakukan kerjasama dengan organisasi universitas yang masuk pada GS-Top Universitas. Dalam penerapan kebijakan ini, pengalian pada pendirian dan juga bidang kesehatan. Kerja dilakukan tersebut mencakup pada penyesuaian kurikulum, praktek kerja lapangan, atau bisa dikatakan magang, dan juga penempatan kerja bagi mahasiswa. Dalam pembukaan atau pendirian prodi baru nantinya, Kemendikbud akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi serta mitra prodi dalam melakukan pengawasan. Rekor studi pada dasarnya menjadi kewajiban yang dilakukan setiap tahunnya dan perguruan tinggi wajib memastikan penetapan hal tersebut. Next. Yang keempat, adanya kegiatan 2 semester di luar prodi. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah dan melakukan perubahan definisi satuan kredit semester atau SKS. Perguruan tinggi wajib memberikan secara sukarela. Jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak SKS di luar kampusnya sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Next. Selanjutnya di sini ada 4 program Merdeka Belajar. Yang pertama, USBN diganti ujian atau assessment. Untuk arah kebijakan barunya, tahun 2020, USBN akan diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Nantinya, ujian dilakukan untuk menilai kompetensi siswa, di mana ujian dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan. Yang kedua, 2021 nanti UN diganti. UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Di samping itu, UN juga dianggap beban siswa, guru, dan orang tua karena indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Yang ketiga, RPP dipersingkat. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP selama ini, guru diarahkan mengikuti RPP secara kaku. Dengan adanya pembaharuan ini, guru akan bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Yang keempat, zonasi PPDB lebih fleksibel. Kompensasi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, lalu afirmasi minimal 15% dan jalur perpindahan 5%. Untuk jalur prestasi disesuaikan dengan kondisi daerah. Next. Selanjutnya ada 5 tantangan program Merdeka Belajar. Yang pertama, keluar dari zona nyaman program pembelajaran. Biasanya sistem pembelajaran dilakukan dengan memberikan materi, penjelasan, ataupun pemaparan kepada murid itu dan membuat siswa menjadi pasif di kelas karena hanya mendengarkan lalu mencatatnya.
Dengan adanya program Merdeka Belajar, maka sistem pembelajaran akan lebih aktif dan mengajak siswa berdiskusi dan memecahkan masalah bersama. Namun ini menjadi tantangan besar bagi guru untuk mengajak siswa berdiskusi, mengingat siswa sudah nyaman dengan pembelajaran selama ini. Yang kedua, tidak memiliki pengalaman program Merdeka Belajar. Karena ini kan merupakan program yang baru dari pemerintah, guru tidak memiliki pengalaman mengajar dengan program Merdeka Belajar. Maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri. Terus yang ketiga, keterbatasan referensi. Keterbatasan referensi penyampaian materi baik dalam teks pelajaran maupun pada buku guru yang diterbitkan oleh pusat perbukuan atau penerbit swasta. Karena keterbatasan referensi ini yang membuat guru sulit memperoleh rujukan penyampaian materi serta memfasilitasi pembelajaran pada siswa dengan efektif. Next. Yang keempat, keterampilan mengajar. Guru harus mengupgrade keterampilan mengajar sesuai dengan program Merdeka Belajar. Sekolah untuk memberi kebebasan kepada siswa untuk berargumentasi, berpendapat, atau memberi soal dengan kemampuan berpikir tinggi atau soal quotes. Yang terakhir, minim fasilitas dan kualitas guru. Program Merdeka Belajar dikhawatirkan dapat meningkatkan ketimpangan pendidikan, lantaran terdapat beberapa sekolah yang belum siap dengan kebebasan program tersebut. Hal tersebut karena minimnya fasilitas serta kualitas guru untuk membuat sistem penilaian sendiri. Tentunya ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Next. Yang poin terakhir, manfaat program Merdeka Belajar untuk guru. Yang pertama, mengurangi beban guru. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, selain mengemban tugas mulia, guru juga harus dihadapkan dengan tugas tersulit. Dengan adanya program Merdeka Belajar, diharapkan dapat mengurangi beban yang dirasakan oleh guru, di mana mereka dapat mengajar siswa dengan leluasa dan merdeka dari tugas administrasi yang terkadang memberatkan, merdeka dari tekanan, intimidasi lainnya. Yang kedua, bebas berekspresi. Merdeka dalam belajar mempunyai maksud untuk mengeluarkan kebebasan berekspresi bagi guru maupun siswa di sekolah, di mana tercipta lingkungan sekolah yang bebas dari berbagai hambatan dan tekanan psikologis, khususnya pada guru yang memiliki kemerdekaan mengajar siswanya, sehingga mereka dapat fokus dan memaksimalkan mencerdaskan anak bangsa. Next. Meningkatkan kompetensi guru. Meningkatkan kompetensi guru menjadi PR yang harus dilaksanakan untuk memajukan pendidikan Indonesia. Karena keberhasilan program Merdeka Belajar tentunya oleh guru yang memiliki kompetensi yang baik. Namun sayangnya, kompetensi yang dimiliki oleh guru belum merata, di mana masih banyak ketimpangan yang terjadi pada guru di daerah tertentu. Oleh sebab itu, diperlukan pelatihan terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi guru dan meratakannya. Yang keempat, tidak menuntut siswa menjadi sama. Jika selama ini guru dituntut untuk membentuk siswa yang sama dengan dipatok melalui nilai, maka program belajar Merdeka Belajar membawa perubahan untuk murid maupun guru. Sebagai guru, tentu menyadari bahwa setiap anak dititipkan dengan keistimewaan yang berbeda, dan disinilah peran guru sebagai pendidik dan teman belajar mereka untuk membangun keahlian serta menunjukkan bakat mereka. Selanjutnya mendukung inovasi guru dalam mengajar. Dengan adanya program Merdeka Belajar, tenaga pendidik dibebaskan untuk berinovasi dan didukung untuk mengenalkan metode yang lebih baik guna menciptakan kelas yang lebih hidup. Misalnya membuat diskusi bersama. Yang terakhir atau yang keenam, guru sebagai program Merdeka Belajar tak pernah lepas dari istilah guru penggerak.
Hal ini menjadi tantangan sekaligus manfaat yang dirasakan oleh guru, di mana guru harus belajar mengajar dengan kreatif dan aktif untuk menciptakan murid yang berkompetensi global serta memiliki karakter Pancasila. Menggerak peran lebih dari yang saat ini ada. Begitu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada panelis yang terakhir yang telah memaparkan argumennya. Kemudian di sini saya memiliki beberapa pertanyaan untuk para panelis. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Mbak Ita, yaitu dalam konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Belajar sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya. Saya minta tolong untuk memaparkan lebih jelasnya apa saja kelebihan dan kekurangan dari Kampus Merdeka tersebut. Di sini saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan. Memang di dalam suatu penetapan suatu pendidikan atau hukum itu memang tidak semua itu ada kelebihan saja, tetapi juga ada kekurangan. Kelebihan di sini dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka ialah satu, memberikan wadah mahasiswa untuk terjun ke masyarakat dengan siap atau mampu dengan baik, bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja yang sekarang ini lumayan sulit, menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel dan lebih gampang, memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil, biar lebih fokus dan lebih baik lagi. Kekurangan di sini dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka ialah dinilai belum begitu matang dalam persiapan, mungkin memang terlalu tergesa-gesa atau terlalu cepat seperti itu. Pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik atau masih banyak kendala. Persiapan SDM yang belum terstruktur dengan baik. Mungkin itu kekurangan dan kelebihan yang saya pahami. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih sekali atas jawabannya oleh Mbak Ita Fitria. Kemudian saya juga memiliki pertanyaan lagi, yaitu saya akan bertanya kepada Mbak Neti, yaitu mengapa dengan adanya program penambahan prodi baru dapat menjadikan konsep pembelajaran Kampus Merdeka Belajar Merdeka tersebut dapat dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Hani selaku moderator atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan mengapa penambahan prodi baru tersebut dapat membantu dalam pelaksanaan program Kampus Merdeka. Seperti yang telah kita ketahui, ternyata banyak sekali mahasiswa yang memiliki bakat-bakat terpendam yang tidak mereka keluarkan secara langsung. Nah, menurut saya dengan adanya penambahan program studi atau prodi yang telah diterapkan oleh beberapa kampus, ini akan sangat membantu mereka, terutama dalam menemukan, oh berarti di sisi yang ini nih saya mampu, berarti di sisi ini saya harus mengembangkan bakat saya. Jadi menurut saya di sini adalah kita tidak hanya untuk melihat dari program studi yang lama saja, maka kita harus menyesuaikan pergi ke sana. Tetapi dengan adanya penambahan program studi yang baru ini, mahasiswa bisa menentukan sendiri kira-kira mereka harus pergi ke program studi yang mana yang cocok dengan minat dan bakat mereka. Dan tentunya jika mereka senang dengan prodi tersebut, pasti mereka akan semakin bersemangat dalam kegiatan pembelajaran, sehingga ini tidak menutup suatu kemungkinan bahwa mahasiswa akan kembali menjadi semangat untuk meraih apa yang mereka cita-citakan, baik itu dalam prospek kerja dan lain-lain sebagainya. Sehingga menurut saya ini sangat luar biasa dan sangat membantu sekali untuk program Kampus Merdeka. Mungkin itu saja, terima kasih Mbak Hani. Terima kasih atas jawabannya Mbak Neti, yang sangat luar biasa ya. Kemudian akan saya lanjutkan lagi, yaitu saya akan bertanya kepada Mbak Utlia, yaitu apa tantangan program Kampus Merdeka Belajar sendiri?
Ya, di sini saya akan memberikan 5 tantangan tersendiri dalam program Merdeka Belajar. Yang pertama, keluar dari zona nyaman program pembelajaran. Biasanya sistem pembelajaran dilakukan dengan memberikan materi penjelasan ataupun pemaparan. Dengan adanya program Merdeka Belajar ini, maka sistem pembelajaran akan lebih aktif dan mengajak siswa berdiskusi memecahkan masalah bersama. Yang kedua, tidak memiliki pengalaman program Merdeka Belajar. Yang seperti yang sudah kita ketahui, program ini merupakan program yang baru yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan kita, yaitu Pak Nadiem Makarim. Karena guru tidak memiliki pengalaman mengajar, maka hal ini menjadi tantangan tersendiri. Terus yang ketiga, ada keterbatasan referensi. Keterbatasan referensi penyampaian materi baik dalam teks pelajaran maupun pada buku yang untuk guru yang diterbitkan oleh swasta atau penerbit buku. Terus yang ketiga, keterampilan mengajar. Guru harus mengupgrade keterampilan mengajar sesuai dengan program Merdeka Belajar, yaitu bisa dengan memberikan soal yang lebih menantang atau soal hot. Terus yang kelima, minimnya fasilitas dan kualitas guru. Program Merdeka Belajar dikhawatirkan dapat meningkatkan ketimpangan pendidikan, lantaran terdapat beberapa sekolah yang belum siap dengan kebebasan program tersebut. Hal tersebut karena minimnya fasilitas dan kualitas guru yang membuat pelayan sendiri. Tentunya hal ini menjadi tantangan yang besar yang harus dihadapi oleh guru. Begitu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya Mbak Utlia. Dan akan saya lanjutkan pertanyaan terakhir, yaitu untuk Mbak Selina Diva, yaitu apakah terdapat keterkaitan antara Merdeka Belajar dengan Kampus Merdeka sendiri? Tolong dijelaskan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Hani atas pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab. Keterkaitan antara Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, ya benar kan Mbak Hani ya? Menurut saya sendiri, keterkaitan antara Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Merdeka Belajar itu memiliki sebuah konsep atau program, yaitu Kampus Merdeka. Jadi Kampus Merdeka ini adalah salah satu program dari Merdeka Belajar. Tentunya seperti itu pasti ada keterkaitan, di mana Merdeka Belajar, poin-poin dari Merdeka Belajar itu tuh diterapkan di dalam Kampus Merdeka ini gitu loh. Jadi mahasiswa mahasiswa diharuskan untuk belajar dengan merdeka gitu. Jadi tidak di dalam kelas saja, tapi misalnya tadi seperti yang dijelaskan Mbak Neti, ke prodi lain atau ke melakukan magang selama 2 semester. Ya mungkin itu sih yang dapat saya jelaskan antara dari keterkaitan dua hal tersebut. Terima kasih Mbak Ani. Terima kasih untuk jawabannya Mbak Selina Diva. Baik, terima kasih sekali kepada panelis yang telah memaparkan argumennya dan juga menjawab pertanyaan yang sangat luar biasa. Pada diskusi panel hari ini, saya akan menyimpulkan, yaitu bahwasanya kebijakan Kampus Merdeka itu menurut saya itu memiliki kelebihan dan juga sangat bagus apabila diterapkan pada dunia pendidikan, karena pasti akan sangat menguntungkan bagi dunia pekerjaan dan juga dunia pendidikan sendiri, karena pasti akan memiliki kualitas mahasiswa yang memiliki kualitas yang akan bagus dan juga akan bisa langsung untuk memulai bekerja. Akan tetapi, Kampus Merdeka tersebut dapat terrealisasi dengan lebih baik apabila pemerintah juga melihat kekurangan-kekurangan kebijakan Kampus Merdeka tersebut. Menurut saya seperti itu. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan, kelebihan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hani. Terima kasih.
Terima Terima kasih. kasih.